Shalom saudara, saya bersyukur kita bertemu lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Pada hari ini kita akan sama-sama mau belajar merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita memohon pada Tuhan, bila Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini yang telah Engkau berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mohon tolonglah kami, biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 95 ayat 7-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan ayat firman Tuhan hari ini, saudara, kita garis bawahi kata, jangan keraskan hati. Dan inilah yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Dan kalau mau melihat lebih jauh, kata mengeraskan sama dengan menutup hati, tidak mau lagi mendengarkan perkataan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan di ayat tadi kita juga ada kata Masa dan Meriba. Ini menceritakan tentang keadaan orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Jika kita melihat di dalam Keluaran 17 ayat 1-7, di sana menceritakan bahwa pada waktu keluar dari padang gurun, orang Israel mereka berada di dalam masalah yang besar. Mereka kehausan, mereka tidak menemukan mata air sedikit pun, sehingga akibatnya orang Israel pada saat itu bersungut-sungut, bahkan marah-marah pada Musa. Dan mereka berkata, apakah engkau membawa kami agar binasa, mati di padang gurun ini? Tapi saudara, namun kuasa Tuhan terjadi saat itu. Dalam Keluaran 17 ayat 6, saat Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk memukul gunung batu itu, Tuhan berkata, pukullah batu itu, dan dia mengangkat tongkatnya, dan dia memukul, dan air itu pun bisa keluar dari gunung itu. Saudara, air pun bisa Tuhan keluarkan dari sebuah gunung batu, dan ini adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi di sini Kitab Pemazmur mengajarkan saya dan saudara untuk selalu menghargai, menghormati, dan menaati Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita. Kalau kita mau jujur dalam hidup ini, maka kita akan melihat dan menemukan bahwa setiap hari Tuhan selalu menyertai dan menuntun kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan gagah kita. Kita ada itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sadarkah kita, saudara, seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang tidak setia pada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia pada kita. Dia adalah Allah yang setia. Ia senantiasa menunggu setiap kita untuk datang kepadanya. Jika kita buka di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, namun kenyataannya sampai hari ini, kita masih banyak melihat orang mengeraskan hatinya. Banyak orang yang tidak mau melibatkan Tuhan kalau menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan. Bahkan ada orang Kristen yang mengeraskan hati, tidak percaya lagi pada janji-janji Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mencari ke orang-orang pintar, ke dukun, ke tempat-tempat yang mereka anggap lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan. Dan sungguh sangat menyedihkan, manakala Yesus adalah Tuhan, tidak pernah dilibatkan dalam menjalani kehidupan ini.
Dan Tuhan sangat sedih melihat kehidupan umatnya. Kenapa? Karena itulah akibat kekerasan hati manusia yang selalu merasa kuat menjalani hari-hari dengan kekuatan sendiri. Dan dosa keangkuhan atau kesombonganlah yang membuat manusia seringkali mengeraskan hati. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus dilakukan orang Kristen agar tidak mengeraskan hati? Poin yang pertama, terimalah setiap kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melihat di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya ketika sesuatu yang kita harapkan terjadi, namun kenyataannya di luar dari keinginan kita, maka kita harus menyadari bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk membuat kita kuat, bahkan lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dan terindah di balik setiap masalah kita, sekalipun kenyataan berbeda dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Terimalah setiap kenyataan dan Tuhan izinkan terjadi pada kita. Tetap bertekun dalam doa, sabar, dan tetap percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan agar tidak mengeraskan hati kita? Izinkanlah Tuhan berkarya dalam hidup kita setiap waktu. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya kurang tajam untuk mendengarkan. Saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, biarkan Tuhan, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Apapun masalah persoalan kita, libatkan Tuhan. Jangan keraskan hati, sebab kekerasan hati tidak akan pernah membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sebab kekerasan hati tidak akan membawa keuntungan dalam hidup kita. Hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan tadi mengingatkan kita agar jangan seperti bangsa Israel yang mengeraskan hati kepada Tuhan, yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi hancur dan lama sekali untuk mendapat tanah perjanjian. Dan hal ini menjadi cermin berharga bagi saudara dan saya untuk tidak bersungut-sungut dalam menghadapi persoalan apapun itu bentuknya. Dan apapun yang kita alami saat ini, ingat yang pertama, terimalah setiap kenyataan hidup yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur, sabar, tekun dalam doa. Yang kedua, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tetap setia. Saudara, ada kalanya kita melihat ada mujizat, ada pertolongan, janji Tuhan dalam hidup kita. Bagi setiap orang yang selalu percaya berharap pada Tuhan. Tapi ingatlah, kekerasan hati tidak akan pernah membawa keuntungan apapun dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon mampukanlah setiap kami, biarlah hati kami dapat lembut untuk menerima setiap perkataan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak mengeraskan hati. Dan tolonglah kami Tuhan, berikanlah kami hati yang tetap terus sabar, setia dan tekun, kuat di dalam setiap masalah dan pergumulan kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.